Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah wa musallian ar rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya dengan tersebarnya di WA mengenai tentang Duriyatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak ada niat untuk memberi atau menjelaskan, tetapi saya merasa terpanggil. Apa sebab? Kalaulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan perkara orang mau nerima tidak terima tergantung masing-masing, seperti difirmankan oleh Allah di surat Al-Maidah ayat 99, ma 'alar rasul illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidaklah Rasul itu hanya menyampaikan aja apa ada yang dari Allah diberi sampaikan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu tampakkan, kamu keluarkan, dan juga kamu simpan. Nah, inilah permasalahannya. Karena itu saya hanya menyampaikan saja. Diterima alhamdulillah, tidak terima alhamdulillah. Hanya permasalahannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau bersabda, man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yadumanna illa nafsah. Kalau mendapatkan sesuatu kebaikan, pujilah Allah. Kalau selainnya artinya kejelekan, jangan menyalahkan kecuali salahkan dirinya sendiri. Kalau di dunia tidak ada masalah, tapi di akhirat nanti saya sebutkan supaya tahu, supaya kita waspada. Sama-sama kita merenungkan ayat-ayat yang akan saya bawakan ini nanti. Sebelumnya saya akan bicara mengenai nasab. Saya pribadi mempunyai catatan. Sebetulnya permasalahan ini sudah lama. Dari orang-orang yang memang tidak senang kepada duriannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya kepada Rasul dan ahli baitnya terlebih dahulu. Hanya mereka tidak dinampakkan dalam hatinya aja. Dalam catatan saya ada PDF yang ditulis orang yang membatalkan nasab Ba'alwi, yaitu Juwaihir dan Murad Syukri. Kurang lebih 3 halaman setengah. Kemudian dibantah kalimatnya dua orang tersebut oleh beberapa ahli nasab. Kurang lebih 32 halaman. Semuanya dalam bahasa Arab. Kemudian menyangkut kalimat dari Ayatullah Udma Sayyid Mar'ashi. Untuk ini saya akan bicara. Tahun 1981, artinya 42 tahun yang lalu, saya ziarah ke Ayatullah Udma Sayyid Mar'ashi. Waktu saya setelah diperkenalkan dari Indonesia, saya ditanya, ta'rif Sayyid Alwi. Ana bilang ma'araftu. Min aidaulah, dari negara mana? Beliau mengatakan mau Melayu. Langsung saya katakan, oh iya, ana tahu. Araftu. Ada mufti Johor, Sayyid Alwi bin Tahir Al-Haddad.
Kemudian dia mengatakan na'am. Ana wa ma'ahu murasalat. Saya bersama beliau surat menyurat. Fil akhir dia mengirimkan nasabnya Ba'alwi. Yang Hadramut ngirimkan. Karena beliau ahli nasab. Habib Ali bin Thohir al-Haddad ini. Mengirimkan melalui utusannya. Kemudian saya juga mengirimkan nasab dari keturunannya Imam Musa al-Kazim alaihissalam. Saling tukar menukar nasab. Dia tak ajab rapinya nasab Ba'alwi. Ini aja sudah cukup bagi saya sebetulnya. Dia paling top ahli nasab di Iran pada waktu itu. Dalam kitab Syamsud Dhahirah bahwa di sini disebutkan anaknya Sayyidina Ahmad Muhajir ilallah dua, Muhammad wa Abdullah yusamma kadzalik Ubaidillah. Jadi Muhammad dan Ubaidillah. Adapun Muhammad ini ke Iran. Saya sempat ziarah ke makamnya. Kurang lebih 1 kilo dari kota Qum. Saya tidak akan memperpanjang, tetapi akan menjelaskan bahwa masuknya Sayyidina Ahmad Muhajir ilallah dari Basra ke Hadramut, masuk Hadramut dengan anaknya termasuk Ubaidillah, tidak mengatakan saya ini sayyid keturunan Nabi. La, tidak. Karena apa? Karena di Hadramut pada waktu itu ada kelompok yang namanya Ibawi. Firqah min firqal Khawarij. Salah satu dari kelompoknya Khawarij. Pembunuhnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Jadi tidak menampakkan. Kemudian satu kali waktu haji. Ubaidillah ini, Abdullah atau Ubaidillah ini haji. Ini lafadznya. Fahajja ibnuhu Abdullah bin Ahmad ma'a jama'atin katsira min Hadramut. Berangkat haji dengan orang-orang di Hadramut. Kurang lebih salah samia fihim katsirun minal ibadi al-Hadrami. Dari kurang lebih 300 orang ini kebanyakan dari Ibabi. Dan orang Ibabi belum tahu kalau ini sayyid, belum tahu. Karena tahu Khawarij tidak lihat sayyid kecuali dibunuh pada waktu itu. Kemudian faltaqa ma'ahum fi Mina bin jama'atin min ahlil Iraq wal Basra wa nawahiyah. Kemudian bertemu rombongan dari Hadramut ini ketemu dengan jamaah dari Irak, Basra dan sekitarnya sana. Mimman ya'rifu as-Sayyid Ahmad wan sabahu. Yang mereka orang Irak dan Basra ini tahu siapa Sayyid Ahmad Al-Muhajir ini. Kemudian Ubaidillah berkata kepada mereka, dan ini orang Nawasib, orang Ibabi. Banyak, sebagian besar orang Ibabi yang bersama dengan Said Ubaidillah ini. Berkata Said Ubaidillah, ya ahlal Irak, man ana? Wahai ahli Irak, siapa saya ini? Faqalu, mereka berkata, anta Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq ila akhir nasab ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melihat kayak gitu, orang-orang yang rombongan dari Hadramut ini
menyaksikan itu, akhirnya sampai pulangnya dikasih tahu Syahid. Ini saja sebetulnya sudah cukup. Tetapi ini semua memang diisyaratkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dunia ini tempatnya ujian. Kita lihat, kalau Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mengatakan, man ahabbana falyasta'id lil bala. Barang siapa cinta kepada kami, Ahlul Bait, maka siap-siaplah untuk menerima ujian-ujian. Ujian itu berlaku bukan hanya di zamannya Rasul sampai hari kiamat, di atasnya juga. Di atasnya Rasul. Sesuai apa yang dikatakan, difirmankan oleh Allah di surat Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayakulu amanna fahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan ya Allah kami beriman, kemudian dibiarkan? La, fahum la yuftanun. Mereka tidak difitnah. Ayat 3-nya. Wal qad fatanna alladziina min qablihim falya'manallahu alladziina shadaqu wal ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti juga mengetahui orang-orang yang dusta. Ini perlu kita resapi. Karena itu, setiap kalimat yang kita ucapkan, kita akan dimintai pertanggungan jawab. Karena itu, nasihat ini untuk diri saya sendiri, kemudian untuk semua kaum muslimin, khususnya yang tersangkut di dalam masalah perdebatan-perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Semua akan dimintai pertanggungjawab. Dan itu ditulis, kalimat tiap hari yang kita ucapkan itu ditulis oleh malaikat raqib atid. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita ucapkan itu akan dicatat di samping kita oleh malaikat raqib dan atid. Surat Yasin 65 kita baca masuk kanan keluar kiri. Apa itu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ditutup oleh Allah mulut-mulut mereka. Yang berbicara tangan dan kaki menjadi saksi. Karena itu kita bicara harus hati-hati. Khususnya ulama. Kalau merasa dia mendapat titel ulama, jangan berkata ulama warasul anbiya. Yang mana yang warasul anbiya? Yang mengedepankan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, perilaku yang baik. Kita lihat orang-orang dulu, ulama-ulama NU dan habaib, semuanya ramah tamah, saling satu sama saling menghormati. Kemudian akhir-akhir ini ada saja gangguannya. Karena itu, semuanya akan dimintai pertanggungjawab. Dan Allah sudah menegur, wala taqif ma laisa laka bi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Yang ikut-ikutan itu karena fanatik sama kiainya atau sama habaibnya, hati-hati. Egel watabakal, gunakan nakal dulu. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungan jawab. Ini permasalahannya. Jangan sampai kita ini dikotori oleh hal-hal yang tidak baik. Karena untuk menghadap kepada Allah harus hati bersih. Semuanya gak ada manfaat sama sekali. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Harta anak yang berkaitan dengan harta tidak berguna kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ini yang diharapkan. Karena permasalahannya yang perlu kita ketahui, mumpung kita ini masih hidup, cepat mari kita sama-sama tobat. Tidak membicarakan masalah yang ini. Karena masalah nasab ini masalah keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, masalah keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diubek. Keluarganya Rasul ini, keturunannya diubek ini. Ini urusan dengan siapa? Urusan dengan Rasul nanti. Bisa mengarah ke surga, bisa mengarah ke neraka jahanam. Amal semua tidak ada artinya. Dosa besar pun diampuni oleh Allah. Tetapi kalau masalah ini menghancurkan hatinya Rasul SAW, ini yang bahaya. Apakah kita yakin bahwa Rasul senang dengan hal kayak perpecahan seperti gini, menghantam keturunannya ini, membicarakan ini? Jangan mengikuti orang-orang yang mereka ini kena bisikannya setan. Baik dari kalangan sebagian habaib atau sebagian kiai atau yang lain-lain. Contoh kiai-kiai yang dulu, lihat. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddah fil qurba. Kecintaan kita kedepankan. Jangan su'don. Rugi kita sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudimatil jannah ala man dzalama ahla baiti wa azani fi itrati." Di kitab Saban Laji Finuril Absor. Diharamkan surga untuk orang-orang yang mendolimi ahlul baitku dan mengganggu kepada keturunanku. Tetapi ini bukan mengganggu keturunan, memukul jantungnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masalah keluarga masalahnya. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan kita ini diawasi oleh Rasul. Dan kita harus yakin bahwa kita ini diawasi. Sebagai contohnya, Syekh Buti, ulama Suriah, dia juga meriwayatkan dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, di mana ada Sayyid dan Syarifah, punya anak 3. Kemudian Ma'ruf Sayyid ini akhirnya meninggal. Untuk mata pencariannya si Syarifah ini susah. Mau minta-minta di daerahnya, orang tahu dia malu. Kemudian dia pindah ke daerah lain. Si Alawiyah Syarifah ini pindah ke daerah lain dengan anaknya. Sampai di sana, di satu daerah, dia lihat ada Gobi, ulama kaya. Kemudian dia datang, dia bilang, saya minta bantuan untuk makan saya dan anak-anak saya. Ini anak yatim 3. Saya seorang Alawiyah. Apa kata Gobi itu? Buktikan kalau Anda ini seorang Alawiyah Syarifah. Kaget otomatis karena di sana tidak ada yang kenal. Dengan sedih, patah hati, dia pergi dan bawa anaknya. Kemudian ditaruh anaknya di masjid. Kemudian dia keluar, lihat ada kelompok orang. Dia tanya sama satu orang, siapa itu? Oh, itu orang Majusi. Kaya dia sama pegawai-pegawainya. Dia tanpa malu karena kepepet, terdesak oleh keadaan ketiga anaknya yatim ini, 3 Syarifah. Dia datang kepada Majusi itu, dia minta makanan karena dia sudah berapa hari tidak makan. Ini anaknya 3 duduk di masjid, anak yatim kan. Apa kata Majusi? Dia bilang bawa kepada pembantunya, bawa anak 3 itu ke rumah saya dan kamu juga. Disediakan kamar, mandi, pakaian, makanan, semuanya. Ini seorang Majusi.
Kemudian bagaimana dengan keadaan si Goldi tersebut? Ulama lagi. Apa yang terjadi? Dia mimpi seakan-akan hari kiamat. Goncang semuanya. Dan dia lihat orang muslimin di waktu itu semua mendatangi satu orang, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka minta syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memberikan syafaat. Memberikan syafaat. Kemudian si Goldi ini bilang, ya Rasulullah, aku umatmu. Aku mohon berilah aku syafaat. Apa jawab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Buktikan kalau kamu itu umatku. Apa artinya ini? Artinya Rasul mengawasi. Baik duria bukan duria diawasi. Perilaku kita ini diawasi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mimpi langsung. Mungkin sekarang tidak ada yang minta, tapi nanti adab yang kita terima kalau kita tidak sadar. Itu yang berat. Akhirnya dia dalam keadaan kebingungan, bangun. Bangun kaget, akhirnya dia ngambil uang 1000 dinar, dia mencari Syarifah tadi. Cari-cari, tanya-tanya, akhirnya bilang di tempatnya rumahnya Majusi. Didatangi oleh situ, dia minta betul ke ada perempuan dengan 3 anaknya ya. Oh ya ada ini. Berikan padaku. Oh enggak, ini tak kasih 1000 dinar. Karena maksa, kenapa gini? Terus dia menceritakan tentang mimpinya. Apa jawabnya Majusi itu? Saya juga dimimpikan oleh kakeknya perempuan ini. Dan kakeknya terima kasih dan menyuruh saya untuk masuk Islam di tangannya. Dan ditunjukkan itu loh rumahmu nanti di surga. Saya bangun, langsung saya masuk Islam sekeluarga di tangannya si Syarifah ini. Ini artinya apa? Artinya kita ini selalu diteropong oleh Rasul. Laporan-laporan ke Rasul itu terus menerus. Karena itu sadarlah. Jangan mengikuti hal-hal yang tidak kalian ketahui. Adapun ujian. Itu sudah diisyaratkan. Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Mustadrak As-Sahihain juz 4 halaman 487 yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahla baiti sayalkauna min ba'di min ummati Inna ahla baiti sayalkauna min ba'di min ummati qatlan wa tatridan wa tashridan wa inna asyadda qaumina lana bughdhan Bani Umayyah, Bani Mughirah, Bani Makhzum. Sesungguhnya ahlul baitku. Yang dimaksud ahlul bait ini ahlul kisah Ali Fatimah Hasan Husain alaihissalam. Kalau kita ini Duriyah, yang adain Duriyah. Sesungguhnya ahli baitku sepeninggalku nanti akan mendapatkan dari umatku pembunuhan. Betul, Rasul meninggal, Imam Hasan diracun, terbunuh, Imam Husain dibunuh, Imam Ali dibunuh. Kemudian Kotlan itu, Tatridan, diusir karena gini. Sampai mereka pindah, Tasridan pindah dari tempat ini. Semua ini untuk apa? Ada hikmahnya. Kalau an-nujum, bintang-bintang itu aman untuk penduduk langit, ahlul baitku untuk pengaman untuk dunia. Nah ini sampai tersebar di seluruh dunia dari 200 Rasul untuk pengamanan. Bagi orang yang mengerti. Kalau tidak mengerti, fadhalu, terserah. Kemudian, ini buku nasab. Asy-Syajaratuz Zakiyah fil Ansab Fasyari Ali Baitin Nubuwah. Di sini seperti disyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Pembunuhan oleh Bani Umayyah terhadap Alawiyin. Ini
Ada berapa tokoh-tokoh yang dianukan? Ini 900 halaman. Pembunuhan oleh Bani Umayyah terhadap Alawiyin. Kemudian setelah itu pembunuhan Bani Abbas terhadap Alawiyin. Ada semua, lengkap. Jadi terus memang akan mendapatkan ujian. Maka karena itu, mari kita sadar. Kalau kita tidak sadar, kita yang bahaya sendiri. Nasihat ini khusus untuk saya. Oleh karena itu, dalam hal ini, setiap kita ada masalah, kita berpikir. Ini masalah keluarga masalahnya. Kalau dosa besar saja bisa diampuni oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang minta syafaat yang dosanya besar bisa diampuni. Tapi kalau masalah mengaduk seperti asida, bikin asida, keluarganya Rasul, apa ridho? Rasul tidak ridho. Siapapun tidak akan ridho. Dan kalau Rasul sudah marah, apa akibatnya? Nah, akibatnya ini yang bahaya. Akibatnya neraka jahanam. Karena nanti kita harus tahu bahwa semua nanti manusia di padang mahsyar itu saling menuntut. Setan saja itu nanti dapat kritikan. Ya Allah, umat-umat ini semua, ya Allah, ini yang salah. Ini setan ini. Apa jawaban setan? Setan sudah menjawab di surat Ibrahim, lengkapnya bisa dibaca ayat 22. Di antaranya wala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Janganlah kalian menyalahkan aku, dan tetapi salahkanlah dirimu, salahkan dirimu. Aku tidak dapat menolong kalian dan kalian pun tidak dapat menolongku. Nah, ini bahaya. Begitu juga orang-orang yang menuntut. Di Bukhari kalau tidak salah, kalau di Muslim saya baca bahwa nanti di padang mahsyar satu orang masuk surga, sudah diperintahkan masuk ke surga. Kemudian orang di mahsyar, ya Allah, kenapa orang itu kok masuk surga? Iya, amal kebaikannya. Ya Allah, orang ini pernah begini, pernah dolimi saya, pernah gini. Akhirnya apa? Amal kebaikannya diambil, diberikan orang yang nuntut. Sampai akhirnya amalnya kebaikan habis. Kemudian masih ada yang menuntut. Kejelekannya orang ini dikasihkan. Akhirnya terakhir adkhalul nar, masuk ke neraka. Apakah kita akan itu? Ini sebagai peringatan. Penyesalan itu di dunia. Karena itu mari kita sama-sama menyesal atas perbuatan apapun yang sudah kita lakukan. Karena itu penyesalan di akhirat tidak ada artinya. Seperti di surat Tabarok ayat 10 dan 11. Wa qalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis syair fa'tarafu bidzambihim fasuqqal li ashabil air. Jadi mereka ini, ya Allah, sekiranya dulu kita mau mendengar, kemudian menggunakan akal, tidak mungkin kita gini masuk neraka ini yang apinya nyala-nyala. Mengakui dosanya, tapi mereka tidak ada artinya masuk ke neraka begini. Karena setan itu memang musuh kita, hanya kita nggak tahu kalau musuh kita jalan tanpa kan ini. Padahal Allah sudah berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhidu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah bagimu musuh, maka jadikanlah musuh setan itu. Innama yad'u hizbahu, sesungguhnya setan ini ya mengajak kelompoknya liyakunu min ashabis sa'ir, untuk
temannya dia nanti di neraka yang apinya menyala. Karena itu marilah kita betul-betul menyadari setiap ada permasalahan apa-apa, kita sadari, harus kita ingat kepada Allah. Jangan sampai kita rugi. Persatuan umat harus dijaga. Kita kan tahu setiap orang, biarkan seperti dikatakan di Pancasila, di butir-butirnya Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, setiap warga negara berhak untuk menjalankan masing-masing keyakinannya tanpa mengusik keyakinannya orang lain, karena keyakinan tidak bisa dipaksa. Kemudian persatuan Indonesia, jadikan semua ini, kalau Indonesia bersatu semuanya saling menyadari, insya Allah aman tentram, rahmat Allah akan turun. Yang saya khawatirkan, terus terang saja, dengan kejadian ini, kalau Allah marah, akhirnya kita kena bala, baru nanti kita baru merasakan, oh begini. Karena itu sebelumnya marilah kita ini bertobat dan tutup permasalahan nasab ini. Ini masalah keluarga Rasul, keturunannya Rasul. Baik itu dari Ba'alwi, atau dari Wali Songo, atau dari Azumat Khan, atau Basyaiban. Itu semuanya ya biarkan sesuai dengan pengakuannya. Kita tidak usah mengusik satu sama lain. Kita sebagai yang punya nasab merupakan kemuliaan. Kita harus menjalankan, mengedepankan akhlak yang baik kepada siapapun yang kita hadapi. Tunjukkan perilaku, ucapan yang baik, yang menunjukkan. Seperti ulama-ulama NU dulu dengan para habaib. Sudah bukan orang tidak tahu lagi. Sudah ma'ruf itu. Ramah tamah, saling mengunjungi. Kenapa kita tidak bisa gitu? Oleh karena itu, semoga kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Ta'ala. Dan Indonesia negara aman, tentram, dan tetap berjalan. NKRI ini dengan Pancasilanya, kebinekaannya semua, yang semuanya itu sesuai dengan Al-Quran. Ana punya catatan, pernah saya ucapkan, keceramahkan di daerah Lampung, tentang bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan ayatnya masing-masing. Sekian, dan kalau ada kalimat kata saya yang kurang sopan, saya minta maaf. Dan bagi yang mau menginginkan, dan saya ketahui menginginkan masalah nasab dan bantahannya, itu insya Allah kalau saya kenal tahu dan saya kasihkan, tidak ada masalah untuk menambah ilmu pengetahuan dalam mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk kebencian. Itu bahaya. Karena itu kalau kita membaca kitabnya Imam Ghazali yang dalam judulnya Al-Amradul Qalbiyah, penyakit hati, termasuk dengki, iri, hasad, hasud, bahit, dan lain-lainnya, itu kita renungkan. Memang banyak orang tidak mengerti kehidupannya, seakan mengedepankan ananianya. Itu yang membahayakan diri kita. Marilah kita satu sama lain saling menghormati, baik teman atau ulama atau siapapun juga, kita berbuat baik. Pak, insya Allah Allah memberi hidayah dan petunjuk, rahmat kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.